coba di lain waktu. Oke, mungkin aku share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini share screen tuh kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Ya, oke, nah mungkin sebelum aku mulai reviewnya, mungkin ini ada sedikit ya teman-teman terkait untuk penulisan besok ya teman-teman, terkait penulisan spesies utamanya. Jadi untuk nama spesies itu nantinya harus ditulis dengan bahasa Latin gitu kan, itu udah ketentuan wajibnya. Kemudian untuk kata yang pertama itu merupakan genusnya, dan kata kedua itu merupakan spesiesnya. Kemudian untuk penulisan kata pertama, misalnya itu harus diawali dengan huruf besar gitu. Kemudian sedangkan kata untuk spesies atau kata yang kedua itu harus diawali dengan huruf kecil gitu. Dan apabila nama ditulis tegak, maka harus digarisbawahi atau di underline secara terpisah gitu. Jadi untuk garis bawahnya itu nggak boleh digabung. Dan apabila nama ditulis miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Nah, mungkin untuk enaknya buat ujian praktikum itu silakan memenuhi kriteria yang nomor 4 aja ya teman-teman. Itu namanya itu harus ditulis tegak nanti dan digarisbawahi untuk perkatanya. Kemudian tidak boleh menggunakan singkatan untuk kata pertama atau kata genusnya itu nggak boleh disingkat. Jadi misalnya kayak Gastrotila crumenifer itu nggak boleh ditulis G, crumenifer itu nggak boleh, itu otomatis nanti salah gitu. Kemudian tidak boleh menuliskan kata SP pada kata kedua kecuali preparat tersebut merupakan preparat makros yang terdapat lebih dari satu spesies dalam genus yang sama. Maksudnya gimana? Misalnya nih kayak makrosnya Relitina gitu kan. Relitina kan dalam satu genusnya kan ada 3 spesies, ada Relitina tetragona, Echinoputrida sama Cestacilus. Nah itu untuk makrosnya silakan ditulis SP aja seperti itu. Jadi nggak perlu menuliskan spesies misalnya Relitina tetragona, itu nggak perlu. Itu untuk ketentuan makros seperti itu. Tapi semisalnya cuman ada satu spesies saja, misalnya kayak Dipildium caninum gitu ya makrosnya, itu silakan ditulis full gitu. Dipildium caninum nggak boleh ditulis SP gitu. Itu untuk penulisan terkait spesies ya teman-teman. Oke, dari penulisan terlebih dahulu apakah ada yang ditanyakan? Kemudian untuk selain spesies, untuk klasifikasi yang lain itu tetap sama. Jadi intinya kayak filum, kelas, kemudian famili dan genus itu untuk kata pertama, huruf pertamanya itu diawali dengan huruf besar, cuman nggak perlu digaris bawah itu ya. Nah gitu. Jadi semisal nulis genus misalnya kayak Gastrotilas gitu ya, itu G-nya nggak boleh G kecil gitu, atau malah huruf besar semua itu malah nggak boleh gitu, malah nanti berkurang gitu poin kalian. Kemarin udah kesepakatan kalau salah dalam penulisan aja itu udah berkurang 1 poin gitu. Dari kan totalnya 2 poin gitu kan, sayang banget kan kalau kurang 1 poin aja. Dari sini dulu apakah ada yang ditanyakan? Apa bisa lanjut? Bisa dilanjut. Oke. Nah ini mungkin dalam PPT ini aku nggak akan membahas ya siklus hidup secara lengkapnya bagaimana, karena pada nantinya itu nggak kita tanyakan gitu, pada akhirnya nggak kita tanyakan. Intinya yang penting teman-teman dari siklus hidup itu harus mengetahui yang namanya stadium infektifnya itu apa gitu. Jadi stadium yang akan termakan oleh inang definitifnya itu apa gitu nih. Nah ini kita ke spesies pertama dulu dari Crematoda, ada Fasciola sp. Mungkin kalau aku ya teman-teman, kalau misalnya untuk menghafal gitu ya, aku lebih suka itu dieja gitu, setiap itunya dieja, setiap subkatanya itu dieja. Misalnya kayak
Platyhelminthes gitu kan. Itu biasanya aku ngejanya Platyhelminthes. Pokoknya ada istilahnya ditekankan lah kalau di situ itu ada huruf H-nya gitu. Begitu kan biasanya kemarin dari beberapa yang aku udah koreksi di proses itu kayak banyak menuliskan itu ya Platyhelminthes saja gitu, nggak ada penekanan dari H karena kan kalau salah huruf kan salah gitu ya, jawabannya udah salah alias mengurangi nilai kalian, itu kan sayang banget gitu. Kemudian untuk kelasnya si trematoda mungkin nanti ini untuk lebih jelasnya nanti ada di kesimpulan aja, nanti aku kasih Excelnya. Kemudian untuk spesies itu silakan teman-teman jawab Fasciola gigantica ya teman-teman, bisa diubah karena Fasciola hepatica itu nggak ada gitu, di kita nggak ada, jadinya takutnya kalau misalnya kan yang ngoresi kan bukan astusnya sendiri kan, tapi random gitu yang ngoresi. Nah itu takutnya karena kunci jawabannya Fasciola gigantica nantinya, takutnya teman-teman pas jawab Fasciola hepatica ini disalahin gitu, karena emang kita nggak punya nih preparannya nggak punya Fasciola hepatica gitu. Kemudian untuk inang definitif itu utamanya ada yang ini ya, yang bold ini, nah itu yang utamanya. Nah untuk di ujian praktikum nanti silakan jawab salah satu dari ini. Daripada kalau teman-teman misalnya jawab perminansi ya ataupun unggas itu nanti salah gitu, sesuai ketentuan yang kemarin kesepakatan semua asus itu salahnya. Unggas ini kan, unggas itu kan banyak, unggas yang dimaksud itu unggas yang mana gitu. Begitupun dengan ruminansia yang dimaksud itu yang mana gitu. Nah gitu silakan pokoknya semua kayak misalnya habitat, kemudian inang definitif, inang antara, dan itu silakan dijawab satu tapi yang spesifik ya teman. Jadi nggak perlu jawab banyak tapi nggak ada yang spesifik gitu. Jadi untuk inang definitif dari Fasciola itu silakan jawab salah satu dari ini, kambing, sapi atau domba. Tuh, tapi gampangannya ya udah sapi aja gitu bisa. Kemudian untuk inang perantara itu kan ketentuan dari kita kemarin itu wajib menuliskan genus gitu. Jadi semisalnya inang antaranya siput air, itu siput air yang mana gitu. Jadinya harus dituliskan genusnya. Jadi kalau di Fasciola kan siput air genus Limnea gitu. Kemudian ini juga penulisannya juga harus diperhatikan, ini kan penulisannya Limnaea gitu ya. Intinya bisa dieja kayak gitu daripada teman-teman menyebutkan kata pembacaan yang aslinya, cuman nanti di soal malah keliru, takutnya keliru gitu kan sayang banget. Jadinya silakan dijawab Limnaea gitu, atau kalau penyebutan yang aslinya kan Limnea. Kemudian habitat untuk Fasciola itu yang utama dia itu berada di saluran empedu gitu ya. Kalau di hepar sebenarnya benar, cuman ini bukan merupakan tempat habitat utamanya atau predileksi utamanya dari Fasciola gitu. Karena kan predileksi utamanya itu ada di saluran empedunya gitu. Jadi silakan dijawab saluran empedu gitu. Kemudian untuk stadium infektif untuk semua trematoda itu metacercaria kecuali Schistosoma gitu. Cuman Schistosoma masih bocoran aja nggak bakal keluar gitu ya. Pokoknya kayak preparat yang kemarin di print itu nggak bakal keluar di ujian gitu. Jadi kayak Schistosoma, Paragonimus, Trichostrongylos, kemudian Metastrongylos itu nggak bakal keluar gitu. Kan lumayan udah ngurangin banyak gitu. Nah, terus ini untuk mikroskopisnya. Kalau gampangannya ini ya teman-teman, untuk membedakan antara erythema dengan Fasciola itu bisa dilihat apakah dia itu mengandung uterus yang mendominasi apa tidak gitu. Kalau misalnya di Fasciola itu dia kan yang menonjol itu kan vitellaria gitu ya di bagian posteriornya. Sedangkan kalau di bagian anteriornya ini ya udah kosongan kayak gini aja, cuman kelihatan oral sucker sama ventral suckernya aja gitu. Dan di sini kan nggak ada uterus nih teman-teman, bisa lihat kan nggak ada uterus. Uterus itu kalau
di preparat di mikroskopis itu nanti pasti kelihatan kehitaman. Dengan teman-teman bisa melihat di sini kan nggak ada kayak saluran-saluran yang berwarna hitam gitu ya. Nah, jadi itu untuk mengidentifikasinya. Kalau di erythrema itu pasti dia punya hitam-hitam di sekitar daerah ventral sacralnya ini ada hitam-hitamnya. Sedangkan kalau di maksudnya kalau di fasciola itu nggak ada hitam-hitamnya gitu. Tapi kalau di erythrema dia itu punya gitu. Nanti mungkin lebih jelasnya selain itu ya. Itu untuk paling mudah. Kalau aku sendiri ya paling mudah melihatnya dari situ, dari ada tidaknya hitam-hitam pada preparat gitu. Kalau ditunjukin bagian anterior. Cuman kalau lebih memastikan lagi tuh ya silakan dicek dia punya bahu nggak gitu. Kayak ini kan bahunya kan agak terlihat jelas nih. Nah, kemudian kalau yang ini kan mungkin agak samar ya, untuk bahunya kan agak samar gitu. Jadinya bisa yang aku bilang tadi, dilihat dari dia punya hitam-hitam nggak gitu di sekitar dari ventral sacral-nya. Oke. Terus kalau makroskopis ini setahu ada, cuman nggak tahu aku di kode mana. Pokoknya itu bisa dilihat, dia kan pasti bentukannya kalau semua kelas trematoda kan kayak daun. Ya udah pokoknya dilihat aja kalau dia bentuknya daun itu pasti trematoda. Terus dilihat lagi trematoda yang mana. Kalau bentuknya benar-benar dia itu kayak gepeng gini, kemudian yang pasti teman-teman bisa melihat untuk daerah pinggirannya di sini kan dia berwarna kehitaman, sedangkan tangannya putih. Nah itu udah pasti fasciola gitu. Sedangkan kalau di erythrema kebalikannya dari fasciola, yang di luarnya itu dia transparan dan di tengahnya itu dia berwarna hitam karena berisi uterus itu tadi. Itu gampangannya. Oke, dari fasciola dulu apakah ada yang ditanyakan? Isi Kak mau tanya, itu yang tadi yang nggak keluar itu sitosoma, paragonimus, metastrongylos sama apa lagi Kak? Yang pokoknya prin-prinan kemarin. Masih ingat aku juga lupa apa aja. Kayaknya Trichostrongylus, Metastrongylus, terus apa lagi ya? Ada 5. Stephanofilaria kayaknya juga enggak. Apa lagi? Gigiria juga enggak ada. Metastrongylus. Ya, kayaknya cuman itu. Oh berarti nanti itu nggak ada yang berupa gambar print gitu? Enggak ada print-printan. Supaya lebih menantang di waktunya. Kak, terus itu untuk tadi yang yang tengahnya hitam itu apa? Erythrema. Erythrema kan kalau di apa namanya di trematoda itu kan yang paling sulit yang sering kalian sulit membedakan kan antara fasciola dengan erythrema karena kedua-duanya itu kan punya oral sucker dan ventral sucker yang ada di bagian anterior. Ini kan ventral sucker yang ada di anterior juga. Ini kemudian oral suckernya juga di anterior. Kemudian nanti kalau erythrema dia itu pasti punya hitam-hitam di daerah sekitar ventral sucker itu ada kayak saluran hitam itu uterusnya gitu. Kalau di fasciola ya udah kosongan aja gitu. Terus nanti kalau misalnya spesies yang lain kan kayak Parampistomatidae itu kan bisa dilihat dari bentukan esofagus gitu. Oke Kak, terima kasih sudah paham. Bentar teman-teman aku balas data. Oke, nah yang selanjutnya erythrema. Nah itu untuk filumnya kan masih muda kan ya, pelatih helminthes. Pokoknya semua kelas trematoda dan cestoda itu jawab aja pelatih helminthes. Kemudian kelasnya trematoda. Kemudian kan untuk genusnya kan erythrema sama spesiesnya erythrema pancreaticum. Nah ini kan untuk genus sama familinya kan sedikit berbeda sehingga teman-teman butuh sedikit penghafalan sih. Jadi untuk erythrema itu kan familinya jadi aja kalau aku misalnya Ditrochoeridae gitu. Jadi biar nggak ada
ketika nanti teman-teman nulis di uprek itu nggak ada miss gitu, karena kan di sini ingat habis di grow ini kan ada di sini. Itu juga misalnya kan teman-teman ini jarang, kadang-kadang ada yang nggak menuliskan di sini. Kemudian idae ini kan i-nya juga double nih, kadang-kadang teman-teman juga menulis salah satu aja, jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian inang definitifnya itu silakan pilih salah satu nih dari sakado gitu. Kemudian nanti untuk inang perantara pertamanya silakan dijawab Siputana genus Bradybaena, atau juga inang keduanya itu belalang genus Conocephalus gitu ya teman-teman. Jadi nanti setauku nanti buat di inang antara di Trematoda sama Cestoda itu misalnya ada nanti pertanyaannya inang perantara keberapa gitu, misalnya inang perantara pertama atau inang perantara kedua gitu kan. Takutnya teman-teman misalnya ditanya inang perantara kedua, nanti jawabnya malah Siputana, kan jadi salah. Padahal sebenarnya benar inang perantara, cuman dia kan yang pertama nih Siputana gitu. Kemudian nanti habitatnya ini pasti paling mudah karena sesuai namanya Erythema pancreaticum, itu berarti ada di saluran pankreas gitu. Untuk stadium infektifnya yang sudah aku bilang tadi, untuk Trematoda hampir keseluruhan ada di metaserkaria. Sebetulnya metaserkaria. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Teman-teman bisa lihat kan di sini oral sucker. Kemudian di sini ventral sucker. Ini oral sucker, ini ventral sucker. Nah, kalau erythrema itu pasti dia punya hitam-hitam nih saluran terusnya. Pasti kelihatan banget. Gak mungkin besok nggak ditunjukin, itu nggak mungkin, mustahil gitu. Karena itu yang membedakannya gitu. Selain dilihat dari dia punya bahu atau tidak. Oke, masih bisa membedakan. Dan ini untuk makrosnya yang aku udah bilang, dia itu pasti bentuknya transparan. Kemudian di tengahnya ini dia terdapat hitam-hitam, yaitu yang uterusnya. Itu. Oke. Dan ditanyakan dari erythrema. Kak, mau tanya, itu kan yang inang perantaranya kan ada dua, Siputana Bradybaena sama yang satunya. Terus yang kalau di selanjutnya itu yang di Paragonimus itu kan ada juga inang perantara kedua, itu kan crab sama crustacea. Itu nyebutin semua atau cuma satu aja? Ayo, tadi udah aku bilang loh padahal. Oh, tetap satu. Gimana? Paragonimus Tetap keluar satu. nggak? Paragonimus keluar apa enggak? Nggak ada sih Paragonimus. Tapi ya apa? Tapi sebenarnya kalau di Paragonimus itu untuk inang perantara kedua ini silakan boleh dijawab salah satu, tapi kalau kedua-duanya malah bagus gitu. Hitung sama udang gitu. Gitu. Oh, ini ada satu contoh lagi itu Parampistomatidae. Kan siput air Planorbis sama Bulinus. Silakan itu salah satu aja. Salah satu aja. Okay. Aku kan udah bilang jawab aja salah satu tapi spesifik gitu. Jangan tulis cuman siput air. Nah, siput air itu yang mana gitu kan pasti jadi pertanyaan, karena kan siput air itu kan banyak genusnya, ada dari genus Limnea, Planorbis, Bulinus, dan yang lain-lainnya. Oke, dari erythrema dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau tanya Kak. Iya. Kalau misalkan ditanyakan ciri khusus, terus jawabnya kayak harus dua, harus satu, atau gimana Kak? Terus kalau misalkan jawabnya misalkan eutrema, jawabnya itu luarnya terang, tengahnya gelap, itu disalahkan apa enggak ya? Kalau ciri khusus disilakan dijawab organ atau yang pokoknya selama ini udah diajarin di tutor gitu. Kalau cuman dibilang terang gelap itu malah salah nanti gitu. Nggak diterima, pokoknya ada asusnya nggak terima gitu. Terus nanti semisal jawab ciri khusus gitu ya. Nah itu silakan, kan ini kan ditunjukkan di bagian anterior. Berarti ya silakan sebutkan terdapat bentukan oral sucker sama ventral sucker gitu.
Gitu aja sebenarnya. Terus misalnya fasciola dia terdapat bahu gitu. Terus misalnya nanti di posterior itu silakan dijawab uterus gitu. Cuman misalnya nih di eritrema ditunjukkan bagian posteriornya yang full full dia uterus. Cuman teman-teman jawabnya oral sucker sama ventral sucker. Sebenarnya kan emang dua ciri khusus ini kan benar. Cuman karena ditunjuknya di posterior, jadinya jawabannya salah gitu. Jadinya ciri khusus yang disebutkan itu harus yang ada di preparat itunya yang ditunjukkan itu apa yang ditunjuk gitu. Nggak boleh jawab yang lain. Harus menjawab apa nih, Salva? Apa Kak? Harus menjawab gimana tuh maksudnya? Yang tadi mau itu loh. Ya, pokoknya intinya harus jawab nggak sih? Oh, itu terus itu deh gimana? Apakah terjawab? Ya, Kak, sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Kalau dikasih preparat makros terus jawab ciri khususnya transparan gitu boleh nggak? Transparan. Kalau makros. Boleh sih harusnya kalau pos. Bisa dijawab bentuknya kayak daun transparan gitu ya. Kayak daun transparan. Oke, terima kasih, Oke. Kak. Oke, sama-sama. Terus ada lagi? Saya tanya Kak untuk Ya. misalnya habitatnya itu ada HI1 sama HI2 itu yang tadi Kak. Nah, kalau misalnya dijawab atau gitu gimana Kak? Jadi Siputana bradybaena similaris atau belalang Cornocephalus maculatus gitu Kak. Kalau misalnya lupa. Itu bukan habitat ya teman-teman, HI1, HI2, tapi inang perantara ya. Jangan sampai salah persepsi. Oke, aku izin menjawab. Nah, sesuai yang aku udah jelasin tadi, kalau inang perantara, misalnya dia itu punya lebih dari satu inang perantara, itu pasti ditanyain spesifik gitu. Yang ditanyain inang perantara pertama atau inang perantara kedua gitu. Nah, misalnya inang perantara pertama, ya silakan dijawabnya nanti Siputana genus bradybaena gitu misalnya. Terus kalau ditanyakan inang perantara kedua, ya silakan dijawab belalang genus Cornocephalus gitu. Jadi nggak ada atau nanti gitu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Oh, sudah jawab. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi atau bisa dilanjut lebih dahulu? Bisa dilanjut, Kak. Oke, nah selanjutnya Parampistomum cervi. Nah ini kan filmnya kan pelatih Helmintes, dia kelasnya Trematoda. Nah ini kan kebetulan hampir mirip ya untuk famili dengan nanti spesiesnya, yaitu Parampistomatidae. Tinggal menghilangkan huruf vokal di sini. Pokoknya ya kata subkata terakhir dari yang pokoknya terdapat huruf A I U E O itu nanti dihapuskan dan diganti dengan kata idae gitu. Kayak ini kan dari Parampistomatidae. Kalau ini nanti ditambahi atidae. Pokoknya bisa lah Parampistomatidae. Tapi kebanyakan itu biasanya untuk penulisan famili yang genusnya itu sama, itu biasanya dengan cara menghilangkan huruf vokal, pokoknya huruf terakhir dari pokoknya yang huruf vokal terakhir itu nanti dihapus, nanti ditambahin dengan kata idae gitu. Cuma nanti khusus di Parampistom ini nanti penulisannya Parampistomatidae gitu ya. Ada penekanan ini atidae itu ya. Dan nanti untuk inang definitifnya itu yang sudah aku bilang juga, silakan pilih salah satu aja di antara sapi kambing domba ini, silakan dipilih salah satu aja. Dan inang perantaranya itu silakan disebutkan yang pasti. Kan siput kan juga banyak ya teman-teman, ada siput air, siput tanah itu, ada siput amfibi juga. Nah itu silakan nanti dituliskan spesifik gitu ya, jadi siput air terus genusnya apa gitu.
atau siput tanah genusnya apa gitu. Jadi kalau di Parampistomum ini siput air genus Planorbis atau Bulinus ini yang penting. Pokoknya dua genus ini yang penting. Silakan dipilih salah satu aja. Kalau aku biasanya ya kalau pengen enak ya pilih Bulinus saja yang paling gampang tuh. Kemudian habitatnya semua famili dari Paramphistomatidae itu ada di rumen reticulum. Kan enak tuh menghafalnya. Semua famili Paramphistomatidae ada di rumen reticulum. Untuk stadium infektifnya yang aku sudah bilang juga itu metaserkaria. Nah, ini bentukannya. Mungkin aku sedikit mau menjelaskan di sini. Cuman aku tadi belum sempat ngecek ya teman-teman. Untuk Paramphistomum yang dikeluarin itu bentuknya kayak gimana? Aku belum ngecek. Cuman kemungkinan besar yang dikeluarin itu yang kayak gini nanti. Kayak gini artinya Paramphistomum kan bisa dilihat dari dua sisi ya teman-teman, yaitu dorsal sama lateral. Kalau yang ini tuh dilihat dari sisi lateralnya gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi lateral itu Paramphistomum itu punya bentukan khusus gini. Jadi nanti ini kan oral sucker. Habis oral sucker itu dia nanti melekuk keluar nih. Pokoknya salah satu sisinya itu nanti dia melekuk keluar kayak gini. Seperti ibaratnya punya satu bahu gitu, gampangnya gitu. Kalau di Fasiola kan dua bahu. Nah, kalau ini dia itu punya salah satu bahu aja di salah satu sisinya. Sedangkan di sisi yang lain di sini kan ada sisi yang lain. Nah, ini baru terdapat yang namanya esophagus yang nanti bercabang menjadi usus gitu. Nah, untuk ususnya itu usus apa? Itu sekum gitu. Jadi nanti silakan ya. Pokoknya semua famili Paramphistomatidae semisalnya ditanyakan ciri khusus, silakan dijawab sekum. Jadi silakan nanti untuk lebih jelasnya sekumnya sekum apa itu silakan dijawab. Kalau misalnya Paramphistomum cervi itu silakan dijawab sekum tidak bercabang gitu. Kemudian nanti kalau di Cotyloporon itu silakan dijawab bercabang tebal. Sedangkan kalau di Gastrotila sekum bercabang tipis gitu ya kayak gitu. Artinya kalau mudahnya di Paramphistomum itu satu sisinya itu dia melekuk keluar dan sedangkan sisi yang lain itu nanti terdapat esophagus yang tidak bercabang. Pokoknya sekumnya nanti dia tidak bercabang kan esophagus berlanjut menjadi sekum yang tidak bercabang gitu. Kemudian untuk makrosnya itu silakan itu kan bentuknya ada dua nih untuk Paramphistomum. Jadi ada yang bentuknya panjang-panjang gini sama ada yang bentuknya bulat gitu, bulat sempurna gitu. Jadi semisal besok ditanyain itu silakan kalau benar-benar dia itu ya udah panjang kayak panjang banget, kemudian ada juga yang bulat itu silakan dijawab Paramphistomum. Dan salah satu juga ciri khusus yang lain itu semisal dia ini warnanya sudah menggelap ini ya, itu nanti pasti ya udah pasti banget kalau di Paramphistomum di salah satu ujungnya itu akan berwarna putih kayak gini gitu. Nih salah satu ujungnya akan berwarna putih, itu kayak udah kepastian banget. Nanti yang membedakannya dengan Cotyloporon tuh. Oke. Oke, dari sini dulu apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Tadi yang dibilang Kak Akbar kan sekumnya yang bercabang. Berarti kalau misal dijawab esophagus salah ya? Salah. Oke, berarti yang disebut esophagus bercabang atau tidak bercabang atau yang bercabang tipis, tebal itu diganti sekum semua ya? Diganti sekum. Oke, Kak. Belum dikasih tahu astusnya ya, Nadira? Terkait itu. Kayak pernah, tapi aku masih bingung gitu loh, Kak. Oh, oke, Kak Akbar. Nanti ada penekanan lagi ya di review Akbar kayak gitu ya. Pokoknya yang bercabang itu sekum gitu. Kalau intestine bisa juga, Kak? Ustus itu sebenarnya kalau aku sih boleh-boleh aja, cuman
kan yang aku udah bilang tadi kan, yang koreksinya kan belum tentu antara Asus satu sama Asus yang lain itu sama gitu. Jadi disalahin. Jadi kalau aku sih mending cari aman aja. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Bisa dilanjut. Bisa Kak. Ya, pokoknya diingat ya teman-teman, kalau paramistomum ini pasti melekuk keluar gitu ya. Atau enggak pasti nanti diliatin kok, pasti nggak mungkin nggak diliatin itu dia itu esofagusnya nggak percabang gitu. Pokoknya itu pasti banget kok diliatin, nggak mungkin nggak. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya Cotyloporon ini mungkin masih sama ya teman-teman, bedanya itu ada di genus sama spesiesnya dari Parampistomum. Jadi untuk Cotyloporon ini kan genusnya Cotyloporon itu ya. Ini ada dua hal yang perlu aku tekankan di sini, itu adalah Cotyloporon ini itu pakai Y ya teman-teman, bukan I, itu satu. Kemudian yang kedua, setelah huruf P itu ada huruf H. Ini ya, ada huruf H-nya gitu. Jangan sampai salah, itu untuk jenisnya. Kemudian nanti untuk spesiesnya itu mungkin ini penulisannya masih sama, Cotylo. Ini juga pokoknya Cotyloporon. Terus ini pengulangan Cotyloporum gitu. Yang kata ronnya ini diganti dengan kata rum gitu. Cotyloporum gitu. Kemudian untuk inangnya silakan pilih salah satu aja. Kemudian untuk inang perantaranya itu silakan pilih salah satu aja juga dari Planorbi sama Blinus. Kemudian untuk habitatnya itu masih rumen reticulum sama stadium mediknya itu Metacercaria. Nah, ini bentukan makrosnya itu kan paling mudah ya dibedain. Pokoknya dia itu pasti warnanya putih sendiri gitu, enggak kalau ya udah melihat putih terus bentuknya kecil-kecil kayak daun itu udah pasti Cotyloporon gitu, enggak ada lagi. Kemudian untuk makrosnya itu kan nanti untuk Cotyloporon sangat sulit dibedain sama Gastrothylax. Nah, cuman untuk Cotyloporon ini untuk mudahnya, untuk warna tubuhnya di sini teman-teman bisa lihat warna tubuhnya dengan organ. Di sini kan organnya sekum ya. Nah, itu dia warnanya dia itu warnanya homogen dan hampir sama antara sekum dan juga yang di luarnya sekum ini atau tubuhnya itu dia itu warnanya hampir sama atau homogen gitu. Cuman nanti bisa kelihatan jelas kok kalau sekumnya ini warnanya lebih gelap sedikit gitu. Walaupun agak sulit dibedakan dan pastinya dia ini sekumnya teman-teman bisa melihat bercabang gitu. Oke, paham dari sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Kak. Ini siapa dulu nih Kak? Silakan Alex. Oke, makasih Mas. Aku mau nanya, misalnya yang ditanyakan itu kayak ciri khas ya? Iya, kayak ciri khas gitu. Nah, apakah kalau seandainya untuk yang makros ya Mas, kalau dijawabnya cuman kayak seperti nasi itu disalahkan ya Mas? Atau harus lengkap nasi yang telah diberi air dan direndam lagi? Jawab aja kayak nasi, nggak apa-apa. Udah cukup. Pokoknya yang penting asuhnya udah tahu gitu loh. Itu udah benar. Kayak seperti nasi kan nggak ada lagi kan yang seperti nasi gitu, udah benar kok. Gitu. Oke Mas, makasih Mas. Oke, kalau dari yang cross, dia itu homogen ya bedanya. Parampistomum sama Cotyloporon dia itu warnanya homogen intinya. Warnanya maksudnya homogennya aku maksud itu antara sekum dengan yang di luar sekum atau tubuhnya itu dia warnanya hampir sama gitu. Cuman kalau Parampistomum kan nggak bercabang. Terus kalau dilihat dari sisi lateral itu dia punya satu bahu aja gitu. Nah, kalau Cotyloporon ini dia bercabang. Intinya kayak gitu. Oke, apa bisa dilanjut? Saya sih bertanya,
Oke, silakan. Apa bedanya sekum sama intestin ya, Kak? Mungkin kalau udah di belajar anatomi kan sama ya. Usus kan ada banyak gitu, ada duodenum, jejunum, dan sekum kolon. Nah, cuman kalau untuk misalnya di cacing itu ususnya itu lebih dispesifikan di sekumnya gitu, nama di sekum. Jadi untuk ususnya itu sekum gitu. Jadi nggak ada kayak duodenum, jejunumnya itu nggak ada gitu. Makanya disebutnya langsung spesifik ke sekum gitu. Tapi mungkin nanti aku tanyain lagi ya juga ke kasus-kasus yang lain, misalnya dijawab usus itu boleh nggak? Atau nanti mungkin bisa ditanyain waktu review Akbar aja, kan juga ada PJ-nya ya, maksudnya untuk PJ Trema sama Kestodannya kan Mas Aldin. Nah, nanti kan juga ada Mas Aldin, mungkin silakan ditanyakan apakah boleh misalnya dijawab usus saja gitu. Itu sih. Oh, bukan, Kak. Ini soalnya di Astosnya sendiri itu juga bilang bisa dijawab sekum, bisa dijawab intestin gitu, Kak. Kalau yang trematoda ini sekum atau intestin gitu boleh katanya. Tapi tetap tanyakan lagi nanti. Kasusnya siapa kalau boleh tahu? Kalau saya Kak Taufan. Kayak Kak Taufan ya. Soalnya kan kebetulan kan ini ya Mas Taufan kan bukan ini ya, kebetulan bukan PJ-nya bukan di Helmin gitu. Takutnya yang buat kuncinya sendiri kan dari ini ya, dari PJ Helminya gitu. Takutnya ada ketentuan khususnya harus sekum aja gitu. Makanya yang udah aku bilang tadi kan harus cari aman, intinya Kak gitu. Tapi nanti bisa ditanyain aja waktu review Akbar gitu. Untuk trematoda sama kestoda itu PJ-nya Mas Aldi nanti. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Udah lagi? Jadi perasaan ada 2. Itu lagi siapa ya? Enggak sempat lihat. Kita bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Tadi Laili mau tanya itu kayaknya Kak. Oh, gimana Laili? Tadi cuma memastikan aja Kak, berarti kalau misal jawabnya intestin atau enggak esofagus itu tetap diperbolehkan atau tidak? Atau harus jawab intestin saja? Kalau esofagus pasti salah gitu. Kalau misalnya intestin mungkin masih bisa dibenarkan gitu. Soalnya tadi saya baca di yang PPT yang saya print itu esofagus tidak bercabang gitu Kak. Jadi saya Nah, kasusnya siapa Laili sebelumnya mau tanya? Kak Petris. Kayaknya kakaknya belum ngasih PPT yang udah direvisi gitu. Karena kalau yang udah direvisi itu intestin pasti. Oh baik Kak. Gitu. Iya Kak. Terima kasih banyak Kak Akbar. Oke, sama-sama Laili. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya ini Gastrotilux crumenifer. Nah, mungkin yang membedakannya dari famili Paramistomycetilidae itu kan di genus sama spesiesnya, yaitu genusnya nanti Gastrotilux. Ini penekanannya itu ada di sini. Gastro, kemudian di sini ada huruf H dan J gitu. Pokoknya setelah huruf T itu dia pakai H, dan untuk kan biasanya teman-teman nuliskan I itu harus pakai Y. Jadi Gastrotilux gitu ya. Kemudian nanti crumenifer ini biasa gitu. Jangan sampai dibalik yang Gastrotilux-nya, yang Y-nya ini pakai I, kemudian yang I-nya di sini pakai Y. Itu ya. Kemudian nanti inang definitifnya silakan dipilih salah satu aja. Kemudian nanti 6 perantaranya itu silakan dipilih salah satu dari ini. Baik itu plana orbis atau bulinus. Kemudian habitatnya itu romen sama reticulum. Kemudian stadium infektifnya metaserkaria. Nah, ini untuk mikrosnya, yaitu pasti paling mudah sekali dibedakan. Itu untuk seluruh tubuhnya ini, dia itu pasti berwarnanya transparan. Ini teman-teman bisa melihat kan? Yaitu warnanya transparan, kemudian
untuk khususnya atau sekumnya di sini itu sangat terlihat jelas berbeda gitu dengan tubuhnya gitu. Saking tubuhnya di sini transparannya gitu. Dan nanti seperti yang aku bilang kalau di anak tutorku jangan jangan gampang tertipu sama tebal tipisnya dari sekum gitu. Karena ini teman-teman bisa melihat sendiri kan. Kalau yang di sini kan emang benar-benar itu untuk ususnya tipis, cuman kan di sini kan agak tebal gitu, kayak hampir kayak kotiloporon gitu. Nah makanya kalau aku selalu melihatnya itu dari warnanya. Kalau misalnya dia transparan itu pasti gastrotilaks. Terus kalau dia warnanya itu hampir sama kayak sekumnya itu silakan dijawab kotiloporon gitu. Nah ini untuk makrosnya itu dia kan intinya kan hampir sama juga kayak Paramphystomum, cuman bedanya dia itu di ujungnya ini dia nggak punya putih-putih gitu, dan dia itu ukurannya itu ada di antara dari Paramphystomum gitu. Jadi dia itu nggak gendut dan juga nggak kurus gitu, pokoknya di tengah-tengahnya itu. Dan warnanya pasti dia itu lebih terang daripada Paramphystomum ya kayak gitu. Nah selanjutnya ini Gigantocotyl. Ini karena nggak aku nggak bakal keluar, apakah tetap dibahas? Nggak bakal keluar nih soalnya. Ya udah nggak usah Kak. Oke, nggak usah ya. Nanti. Ya. Oke. Oke, ini juga nggak bakal keluar. Oke, selanjutnya kita ke Cestoda. Nah, namun sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelas Trematoda? Sitosoma nggak keluar Kak. Tuh, nggak ada mikrosnya, kita nggak punya. Oh. Yo, gimana ya? Oh berarti aku salah lihat itu. Iya, kita nggak punya di lab itu. Itu gak sih perintilan soalnya. Iya, kita nggak punya soal. Oh iya ingat. Thank you. Ingat apa? Ingat kalau gambarnya print-printan. Oh, kirain ingat itu. Oke. Selanjutnya kita ke kelas Cestoda, yaitu yang pertama ada Moniasia. Ini silakan untuk klasifikasi. Oh ya, aku tadi lupa bilang untuk klasifikasi silakan belajar filum, kelas, famili, genus, spesies saja ya. Kalau misalnya ada odo itu nggak bakal kita keluarin gitu. Tuh, jangan dikasih tahu yang lain. Pokoknya ada yang bocorin. Pokoknya aku udah kasih tahu aja. Nah, jangan sampai berkeluar kalau bisa, atau kedengaran langsung yang lain. Pokoknya odo nggak bakal keluar gitu ya. Nah ini filmnya sama, untuk filmnya itu sama kayak Trematoda, yaitu Platyhelminthes. Kemudian kelasnya itu dia mulai Cestoda. Terus untuk familinya itu pasti Anoplocephalidae. Ini juga perlu sedikit hafalan ya. Ini Anoplocephalidae. Yang perlu diperhatikan setelah huruf P itu pasti ada H. Kemudian untuk genusnya Moniasia. Biasanya kan teman-teman nulisnya kan Monizia gitu ya, nggak ada E-nya. Nah itu silakan diperhatikan lagi. Kalau Monizia ini setelah itu ada E gitu. Kemudian ada Monizia expansa dan Monizia benedini. Ini keduanya sama-sama penting. Dan untuk inang definitifnya sendiri silakan dipilih di antara tiga ini. Sapikan ini silakan dipilih. Kemudian untuk inang perantaranya itu dia yang utama adalah tungau genus Galumna. Ini ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, tungau genus Galumna, jangan cuman ditulis tungau aja gitu. Misalnya besok ditanyain waktu uprah gitu. Kemudian untuk habitatnya itu pasti di usus halus. Oh ya, semua kelas
Cestoda itu habitatnya ada di usus halus gitu ya. Jangan sampai ketika ditanyain kelas Cestoda itu jawabnya di luar usus halus gitu. Kemudian untuk stadium infektifnya untuk kelas Cestoda sendiri itu hampir semuanya cysticercoid kecuali Dipilobothrium lactum, itu Plerocercoid. Dan untuk Taenia saginata dan juga Taenia bovis itu sebenarnya sama cysticercoid, cuman dia punya nama khusus, yaitu nanti kalau di Sakado atau sapi kambing domba itu Cysticercus bovis, sedangkan kalau di babi itu Cysticercus cellulose gitu. Oke, ini gambaran makrosnya. Mungkin kita lanjut dulu. Nah, kalau Monesia expansa itu kan pasti mudah ya untuk mengidentifikasinya. Intinya itu dia kan punya interproglotidal glands. Nah, untuk interproglotidal glands-nya itu dia pasti besar-besar. Teman-teman bisa lihat nih. Untuk interproglotidal glands-nya itu kan besar-besar dan jaraknya itu dia pasti kan agak berjauhan gitu, dan yang pasti dia itu menyebar merata dari sisi kanan ke sisi kirinya itu nanti dia tersebar merata gitu. Ini kan bisa dilihat juga nih. Ininya dia besar-besar gitu. Itu untuk Monesia expansa. Nah, kalau untuk Monesia benedini dia itu rapat gitu. Untuk interproglotidal glands itu pasti rapat dan dia itu pasti kecil-kecil gitu. Ini teman-teman bisa melihat nih. Dia itu kecil-kecil kayak gitu, dan yang pasti kalau Monesia benedini itu dia berkumpul di tengah gitu. Nah, untuk makrosnya itu kan pastinya yang paling mudah kan. Pokoknya itu dia bentuknya gepeng, seperti pokoknya persis banget kayak kue tiaw. Bedanya dengan kue tiaw itu dia punya segmen, kan ada segmen-segmennya gitu. Ya, ini bisa dilanjut dulu apa ada pertanyaan untuk Monesia? Oke, mungkin aku lanjut dulu ya sampai satu kelasnya habis. Oke, selanjutnya itu ada Relitina SP. Nah, ini SP yang dimaksud di sini itu ketika waktu ditanya makros ya teman-teman. Nah, untuk filumnya kan Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, kemudian nanti familinya itu pasti Davai-Neidae gitu. Kalau aku benar-benar aku aja kayak gitu. Di Davai-Neidae gitu. Dan untuk genusnya itu Railietina gitu. L-nya jangan lupa ada 2 L-nya, kemudian setelah huruf I itu ada huruf E gitu. Dan nanti agar teman-teman kenal. Ya, aku lanjut. Nah, untuk spesiesnya kan ada 3, yaitu ada Railietina tetragona. Itu silakan untuk saranku untuk inang definitifnya itu silakan dijawab ayam ya. Kemudian nanti untuk inang definitifnya untuk semua Railietina itu silakan dijawab lalat muska gitu. Kemudian nanti untuk Railietina echinobotrida kan di sini cuma ditulis unggas ya. Cuma nanti silakan dijawab ayam aja gitu ya teman. Kemudian ini juga Cystinococcus juga nanti ayam sama ininya kalau 6 antaranya itu lalat muska. Kemudian habitatnya yang aku udah bilang tadi sama satu infektifnya itu di usus halus sama nanti cysticercoid karena sama semua untuk di Cestoda. Nah, ini gambaran mikrosnya. Yang gambaran kiri ini kan Railietina tetragona. Intinya kalau aku sendiri paling mudah dari 3 spesies ini tuh dalam membedakan yang Railietina tetragona karena nanti bentuknya dia itu pasti oval untuk sakernya,
Dan untuk rostelumnya itu pasti kecil di sini, teman-teman kan juga bisa melihat. Kemudian Echinobotrida ini yang terkadang itu agak istilahnya agak ribet gitu untuk membedakannya. Karena kadang itu untuk rostelumnya itu kalau semisalnya ditunjukkan benar-benar 4 sakar itu rostelumnya tipis. Nah mungkin kalau ingin teman-teman cek itu silakan dicek di draft Kestoda aja teman-teman untuk gambaran lebih jelasnya. Kalau misalnya di PPT ini kurang jelas. Ini gitu. Pokoknya untuk Echinobotrida teman-teman silakan melihat dulu sakernya itu dia bulatnya itu kayak gimana. Misalnya oh ya dia itu bulat, kemudian dilihat lagi dia itu punya rostelum enggak gitu. Karena nanti kan kalau dia nggak punya rostelum kan nanti teninya senjata gitu. Kemudian ini selanjutnya retina sessisilus itu juga dilihat pokoknya dia itu punya 4 saker, punya 4 saker. Ini kan semua kelas Kestoda itu pasti punya 4 sakar. Tinggal sakernya itu gimana ya, gitu. Nah pokoknya kalau aku sessisilus paling mudah itu langsung melihat ke arah rostelum. Ini kan rostelum di sini. Di sini kan rostelum nih. Ini kan rostelumnya benar-benar kan sangat besar gitu kan ya. Walaupun di sini sakernya mungkin nggak kelihatan jelas, cuman di sini kayak ada kayak benar-benar kayak kalau aku ngiranya kayak sumur gitu kan. Pokoknya bulat besar. Nah, itu udah pasti Retina sessisilus gitu. Nah, sama nanti itu aku nggak salah ya, itu di salah satu dari nggak tahu di kode apa, itu ada bentukan Retina tapi bentuknya benar-benar mirip kayak Taenia solium gitu. Jadi nanti tolong diperhatikan. Pokoknya mungkin nanti kita bahas selain ini. Pokoknya kalau di Taenia solium itu pasti kaitnya itu benar-benar melingkar gitu, kelihatan benar-benar melingkar. Cuman kalau di Retina kan sulitnya Taenia solium dibedain sama Retina Echinobotrida sama pokoknya Retina Echinobotrida ini sulit dibedakan dengan kedua Taenia itu Taenia saganiata sama Taenia solium gitu. Semisal bentukannya kayak gini, yang aku tunjuk kayak gini, itu nanti sulit dibedain sama Taenia saginata. Tinggal teman-teman bisa melihat ada nggak rostelumnya gitu. Cuman nanti kalau bentukannya kayak gini, jadi itu kan nanti dia kayak ini kan bulat, gitu ya, nanti bulat. Nah itu kan terus ada rostelumnya di sini. Nah itu kalau semisal kaitnya itu dia kurang, cuman ada di dia itu cuma misalnya cuma nongol 2 gitu ya, silakan dijawab Retina Echinobotrida. Karena kalau benar-benar dia Taenia solium Taenia solium ya, itu pokoknya pasti menyebar banget gitu untuk dari si kaitnya itu. Ya aku udah bilang dari sekarang. Itu daripada besok salah jawab kan sayang banget. Nah ini bentukan mikroskopisnya, teman-teman kan bisa melihat di sini nih. Pokoknya itu dia ukurannya, kalau aku kiranya itu dia ini kayak bihun, cuman dia bersegmen gitu. Pokoknya bihun bersegmen gitu, kan kecil-kecil. Oke, aku lanjut ke Diplydium cani. Intinya di sini mungkin yang perlu diperhatikan ini kan untuk familinya mungkin masih muda, yaitu Dilepididae. Jenisnya juga Diplydium. Ini untuk setelah P ini kan I tapi Y, kemudian spesiesnya Diplydium caninum. Nah, sesuai namanya di sini kan caninum yang berasal dari kata canis. Nah, itu silakan untuk inang definitifnya itu silakan dijawab anjing gitu ya. Walaupun misalnya teman-teman jawab kucing itu benar, cuman takutnya itu tadi disalahin karena sesuai namanya aja kan namanya Diplydium caninum, berarti dia di anjing gitu. Kemudian untuk inang perantaranya itu dari pinjal genus Stenocephalides ini ya teman-teman. Stenocephalides, Stenocephalides. Kemudian habitatnya Cystidiosus halus dan stadium infektifnya Cysticercoid. Nah,
karena di Pilidium ini kenapa nggak yang di sini aku nggak kasih preparat makros karena nggak bakal keluar. Oke, kan aku jawab dulu. Nah, untuk bagian anterior itu kan dia pasti punya yang bentukan rostron kayak gini kan. Itu kayak deret-deret kayak itu. Pokoknya kalau rostron siapa? Rosit ada yang mau ditanyain? Pencet Mas. Oke. Pokoknya untuk bagian anterior dari Dipilitium caninum itu dia punya dua bentukan. Yang nggak tunjuk ini kan dia punya bentukan. Nah, bisa yang dia itu bentukannya menonjol kayak gini, itu rostronnya atau kayaknya itu nggak kelihatan. Ada juga yang dia itu di dalam kayak gini, dan itu benar-benar untuk rostronnya itu dia kelihatan deret-deret. Nah, itu untuk bagian anterior. Kemudian kita ke segmen maturnya. Untuk segmen maturnya, Nidipilidium caninum ini juga dia punya dua bentukan gitu ya. Nah, bentukan yang pertama itu dia pasti bentuknya persegi kayak gini. Kayaknya kalaupun keluar ini kayaknya bentukannya yang persegi kayak gini, dan satu lagi itu bentukannya persegi panjang. Cuman persegi panjangnya yang menghubungkannya itu dia ada di sisi lebar yang lebih pendeknya. Kan sisi lebarnya kok sisi lebar ini kan ibaratnya ini panjang nih, di sini kan panjang, kemudian kan biasanya di sini kan lebar, ini kan lebar. Nah, untuk Dipilidium caninum itu pasti untuk panjangnya itu akan lebih pendek dibandingkan dengan lebarnya yang lebih panjang gitu. Nah, yang kalau di Dipilidium caninum nanti yang membedakannya dengan Monesia itu yang menghubungkan antar segmen itu ada di sisi panjang yang lebih pendek ini. Nah, kalau di Monesia kan yang menghubungkan kan sisi panjang yang lebih panjang gitu. Ini kayak gitu. Selain dilihat dari interproglotidalnya gitu. Kemudian bentukan yang lain di sini kalau di sisi posterior, sini ada testis yang mengelilinginya, sama ada ovariumnya itu yang bawah, kemudian yang ini adalah kelenjar vitelinya gitu. Ini kayak gitu. Makanya diingat-ingat aja ada dua bentukan gitu. Kalau semisal ini yang kanan ditanya ciri khusus, ya silakan aja dijawab, gak apa-apa. Bentukannya kayak biji mentimun itu udah benar gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini untuk makrosnya sama kan kayak biji mentimun, cuman ini nggak bakal keluar. Udah bilang dari sekarang itu nggak bakal keluar. Nah, selanjutnya Taenia solium. Nah, Taenia solium itu jangan sampai ketukar. Yang perlu aku ingatkan sekali lagi itu jangan sampai ketukar antara inang definitif dan juga inang antara gitu ya. Kadang-kadang teman-teman kiranya Taenia solium pasti di babi. Nah, padahal babi ini dia sebagai inang perantara, bukan sebagai inang definitif. Kan sayang banget kalau salah. Nah, kalau semua genus Tania itu semua inang definitifnya atau habitat utamanya itu ada di manusia atau di tubuh manusia gitu. Nah, sedangkan kalau kayak babi, sapi, kambing, domba itu adalah sebagai inang perantaranya. Tuh, jangan sampai ketuker gitu ya. Aku udah ingetin dari sekarang. Kemudian misalnya nanti ditanya habitatnya, kan ada dua gitu. Kan ada dua ya, habitat larva sama habitat cacing dewasa. Nah, kalau habitat cacing dewasa itu ada di usus halus, cuman kalau habitat larvanya itu nanti ada di otot gitu, otot bergaris. Cuman kayaknya aku nggak tahu juga ya, seharusnya karena aku nggak buat soal juga, kayaknya nggak bakal keluar yang habitat larva ini. Kemudian nanti untuk stadium infektifnya yang aku udah bilang tadi, kalau kan sebenarnya sama, cysticercoid, cuman dia itu punya nama khusus di Taenia ini, yaitu kalau di Taenia solium itu adalah Cysticercus cellulosa, atau misalnya teman-teman jawab Cysticercus cellulosa biasa, pokoknya nulisnya SELULOSA
losa gitu, selulosanya kan sama aja. Kalau ini kan sisi selulose ini kan pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk Taenia solium aku lupa ini yang dikeluarin nanti yang mana. Pokoknya silakan dipelajarin aja ya. Kalau misalnya Taenia solium itu dia itu pasti punya 2 deret kait yang benar-benar itu nantinya itu akan benar-benar melingkar kayak gini, yang itu kayak kuncup bunga. Ini kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan segmen maturnya. Nah, ini silakan aja dilihat. Pokoknya kan testisnya kan masih menyebar. Kemudian dia ini kalau aku mudanya itu bentukannya kayak kalau aku sendiri ya kayak kupu-kupu, cuman salah satu sayap kupu-kupunya ini dia itu lebih pendek gitu. Nah, untuk sayapnya ini itu disebutnya sebagai ovariumnya. Kemudian untuk tubuhnya sendiri atau yang bagian manjanya ini itu uterusnya kayak gitu. Kalau aku gampangannya kayak gitu. Atau kalau teman-teman yang lain misalnya ada penyebutan yang lebih enak ya dipersilakan. Kemudian untuk segmen kan ada, kalau di TNI kan ada 3 bentukan yang bisa kemungkinan ditampilin, yaitu bagian kepalanya, kemudian segmen maturnya sama segmen grafitnya. Kalau di Taenia solium dia segmen grafitnya ini dia nggak bersekat gitu. Ininya gampangannya di sini loh, teman-teman bisa melihat kan, di sini kan nggak ada sekat ini atau yang mencabangkan uterusnya itu kan nggak ada, alias ya udah uterusnya itu ya udah kayak menyebar aja gitu, nggak ada ya sekat-sekatan itu kan nggak ada. Ini kayak gitu. Atau juga disebut sebagai bersekat tipis juga bisa kayak yang di sini. Ini kayak gitu. Jadi kayaknya untuk kayak gini kemungkinan kecil sih ya kalau. Nah, ini selanjutnya Taenia saginata. Itu mungkin masih sama kayak Taenia solium, inang definitifnya itu manusia. Sekali lagi aku ingatkan, di manusia bukan di hewan. Dan untuk inang perantaranya silakan pilih salah satu dari ini. Dan untuk habitat larvanya itu ada di otot begaris. Untuk habitat cacing dewasanya itu ada di Ursus halus. Terus untuk stadium infektifnya itu dia punya nama juga, yaitu Cysticercus inermis atau juga bovis gitu. Nah, ini untuk bentukan Taenia saginatanya, untuk skematisnya. Nah, ini untuk gambaran realnya itu nanti kayak gini ya. Pokoknya di bagian sini itu dia agak punya yang namanya rostellum gitu. Nah, ini juga teman-teman kan bisa melihat nih, kalau di Taenia saginata dia itu punya yang namanya sekat di sini. Itu. Oke, nah yang terakhir itu ada di Pilobothrium latum. Ini juga sama, mungkin yang definitif nyaut yang utamanya itu dia itu pada manusia, ini pada manusia atau hewan-hewan yang memakan krustasea ini kayak gitu. Bisa juga di mungkin yang paling sering yang kemungkinan itu kan memang hanya bisa anjing gitu, tapi alangkah lebih baiknya misalnya di Pilobothrium latum ini dijawab manusia aja gitu. Nah, untuk inang definitif yang pertama itu ada, pokoknya itu golongan Copepod, ada genus Copepod. Nah, itu contohnya ada dari genus Cyclops itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya main MP kan udah sering dengar kan kata-kata hero Cyclops. Nah, itu mungkin kan juga bisa jadi ingat, oh iya, aku sering pakai hero Cyclops. Artinya ya misalnya bisa dikeluarin ditanya inam perantaranya diterima apa, masih teringat Cyclops. Kemudian untuk inam perantara yang kedua ini ada ikan air tawar atau bisa langsung disebut aja ikan salmon, itu yang utama ya kayak gitu. Kemudian habitatnya di Ursus halus. Kemudian untuk stadium infektifnya yang aku udah bilang, kalau di Pilobothrium latum ini punya nama khusus, punya bukan punya nama khusus, yaitu berbeda sendiri, yaitu Lerocercoid. Oke, mungkin ini nggak penting. Nah, untuk di Pilobothrium latum
teman-teman nggak usah khawatir kalau Bodria ini bakal keluar karena kita nggak ada. Kalau misalnya ditanyain itu pasti yang ditanyain yang ini. Kalau aku gampangannya melihatnya itu dia kayak bentukannya itu untuk uterus sama ovarium ini seperti tumpukan batu-batu gitu. Ininya kayak gitu. Tumpukan batu-batu di tengah. Tuh, kalau aku gampangannya gitu. Nah, ini untuk makrosnya mungkin kita juga nggak ada, jadi nggak bakal keluar gitu. Oke, itu untuk kelas Kestoda. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, izin bertanya. Halo, Kak. Silakan. Ya, itu apakah Taenia saginata itu mirip dengan Riley Etina echino atau yang Testicillus gitu? Gimana? Sorry. Apakah menurut Kak Akbar Riley Etina lebih mirip ke Taenia saginata itu lebih mirip ke Riley Etina echino atau Testicillus? Tania, Saginata. Taenia saginata. Ini, Iya. kalau aku malah Dilihat yang bagian anterior aja. kalau aku ya gampangannya melihatnya itu malah miripnya ke Echino gitu. Cuman bedanya kalau di Taenia saginata kan di sini pasti kayak walaupun tipis banget ya itu benar-benar kelihatan kayak rostelumnya gitu yang bentuknya oval. Nah, kalau Taenia saginata itu ya udah benar-benar di sini teman-teman bisa melihat nih. Itu polos. Pokoknya silakan kalau ingin mudah mengidentifikasinya, silakan dicek antara sudut sini ditarik ke sudut yang sini itu ada nggak bentukan kayak bentukan oval gitu. Kalau semisal benar-benar nggak ada ya udah pasti itu Taenia saginata. Pokoknya dilihat di sini. Pokoknya dari ujung ke ujung itu benar-benar dilihat ada nggak gitu rostelumnya gitu. Oke, Kak, terima kasih. Ada lagi? Itu di chat ada yang nanya, Kak. Yang Bagian minta apa? jelasin lagi. Apa itu di aku buka. Segmen grafit sama matur, oke. Ya mungkin ya. Intinya gini mungkin ini udah dijelasin juga sama kakak asesnya masing-masing gitu ya. Intinya kalau segmen untuk Kestoda itu kan urutannya ada kepala dulu ya, kemudian ada leher, kemudian kan selanjutnya ada segmen imatur atau segmen yang belum masak yang di dalamnya itu nggak terdapat organ sama sekali. Nah kemudian kita ke bawah setelah segmen imatur itu ada yang namanya segmen matur. Nah di segmen matur ini dia itu terdapat dua jenis organ reproduksi yaitu jantan dan juga betina. Kalau di jantan kan pasti testis. Kalau di betina kan masih ada ovarium sama uterusnya kayak gitu. Kemudian setelah segmen matur itu nanti dia ke bawah itu berisi segmen apa? Ada segmen grafik yang berisi full uterus. Jadi di sini dia itu full uterus gitu. Nah mungkin tadi di trematoda kan aku juga udah bilang nih kalau dia uterus itu dia pasti warnanya kehitaman gini, warnanya lebih gelap atau benar-benar hitam gitu. Ininya kayak gitu. Nah, kalau yang untuk Taenia saginata sendiri itu untuk segmen grafitnya dia pasti punya sekat nih. Teman-teman bisa melihat kan, dia itu ada sekatnya atau bagian yang mencebangkan uterusnya ini ada itu di tengah-tengahnya. Nah, sedangkan kalau di Taenia solium ini kan nggak ada nih, lihat aja di bagian sini kan nggak ada nih yang kayak yang mencabangkannya kan nggak ada. Ya udah untuk uterusnya ini ya udah menyebar aja gitu, nggak ada yang mencabangkan ini kayak gitu. Nah untuk segmen maturnya kalau aku gampangnya itu bentukannya itu dia kayak kupu-kupu, ininya dia punya tubuhnya sama punya sayapnya. Cuman untuk sayapnya di salah satunya itu dia
lebih pendek dibandingkan dengan yang sayap sebelahnya gitu. Nah, untuk sayapnya ini aku analogikan sebagai ovarium. Untuk ovariumnya ini aku analogikan sebagai sayapnya, sedangkan untuk uterusnya di sini itu aku analogikan sebagai tubuhnya. Ini kayak gitu. Apakah udah terjawab? Oke, Mbak udah bisa dilanjut dulu ke nematoda nih. Perlu maghrib soalnya. Lanjut, Mas. Ya, aku lanjut ya. Ternyata kan ada Ascarizoom. Nah, itu untuk filmnya itu kan Nematelmintes, kelasnya nematoda. Nanti ordonya bisa diingat juga itu untuk familinya itu Ascarididae. Untuk nanti di heterarki sama Ascaridia itu Heterochidae gitu. Nah, untuk hewan famili Ascarididae itu nantinya ada 3 genus, yaitu ada Ascaris, Parascaris, dan juga Toxocara. Nah, untuk yang sekarang ini kan Ascarizoom, nah itu berarti genusnya Ascaris sama spesiesnya Ascarizoom. Nah, sesuai namanya zoom itu berarti ada di bab. Ininya kayak gitu, ada di babi. Kemudian untuk habitatnya itu ada di usus halus gitu. Kemudian bisa diingat juga untuk stadium infektif dari nematoda itu rata-rata itu larva stadium ketiga, kecuali Ordo Ascaridida itu dia larva stadium kedua, dan juga Trichuris itu nanti larva stadium 1. Untuk sisanya itu nanti larva stadium ketiga. Ini kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, untuk Ascaris itu nanti yang bakal ditampilin ya udah hanya bentukan makro saja. Pokoknya Ascaris sama Parascaris gak aku keluarin, kan kebetulan bijinya aku gak keluarin Parascaris, aku sementara ini aku ngeluarin Ascaris, itu ngeluarin bentukannya ininya kayak gini gitu. Nah, untuk pertanyaannya itu pasti ya paling mudah ya jenis kelamin nantinya gitu. Nah, untuk kan bentukannya kayak gini, intinya misalnya ditanya ciri khusus bisa dijawab. Untuk cacingnya ini dia itu bentukannya silindris, memanjang, dan tidak bersegmen. Benar dijawab situ aja udah benar, cuman bisa misalnya ditanyain jenis kelamin, kan misalnya ditunjukin yang ini ya, kayak yang jantan ini ya, itu kan bisa nanti teman-teman ditanya ciri khusus silakan dijawab aja, yaitu bagian posteriornya itu berkelok-kelok gitu. Ya, silakan misalnya ditanya ciri khusus yang bagian makros, intinya cacing ini bentuknya silindris, memanjang, tidak bersegmen, dan berwarna putih gitu. Ini gitu aja. Ini udah benar. Kalau misalnya mau ditambahin cacing ini tidak kaku, nah itu malah lebih bagus. Ininya kayak gitu. Nah, untuk bagian ini anterior ini walaupun kelihatannya ini kan ini ya teman-teman bentukan makros ya. Kalau di jalan ini kan bentukan makros. Ya emang ini benar makros, cuman tetap dilihat menggunakan mikroskop. Itu biasanya menggunakan mikroskop inverted gitu. Yang ini Parascaris gak bakal keluar, jadi aku skip aja. Nah, ini selanjutnya Toxocara. Nah, untuk ininya kan mungkin masih sama ya. Untuk film, kelas, ordo familinya masih sama, bedain itu genusnya Toxocara sama spesiesnya itu Toxocara canis dan juga Toxocara cati. Nah, untuk Toxocara canis untuk inangnya silahkan dijawab anjing, sedangkan Toxocara cati sesuai namanya dari kata makanya diambil aja cat gitu ya. Cat kan berarti kucing. Nah, berarti Toxocara cati ini ada di kucing. Jangan sampai teman-teman misalnya spesiesnya Toxocara canis dijawabnya inangnya kucing, itu salah. Oke. Kemudian untuk habitatnya
itu ada di usus halus, kemudian stadium infektifnya larva stadium kedua. Nah ini untuk Toxocara canis itu yang keluar itu full micros bagian anterior, gitu ya. Pokoknya dilihat aja dari bentukan cervical alainya. Kalau misal ini kan cervical alainya kan tipis ininya gitu. Pokoknya dia itu kan dia tipis dan panjang gitu. Ya tipis panjang gitu. Pokoknya biasanya juga kalau di Toxocara canis itu dalam satu lapangan pandang itu kadang cervical alainya itu nggak kelihatan full gitu kan. Kalau ini kan teman-teman bisa melihat kan dia kepotong gitu karena saking panjangnya si cervical alainya ini. Pokoknya dia ingat aja, pokoknya tipis dan panjang itu pasti Toxocara canis. Kemudian kalau dia ini sorry ya belum diganti juga. Pokoknya dia itu ininya tebal untuk cervical alainya itu ininya dia tebal, cuman dia pendeknya tebal pendek itu pasti Toxocara canis. Ini sorry belum diganti teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Ascaridia galli. Nah, untuk Ascaridia galli ini mungkin untuk film, kelas sama audionya masih sama. Bedanya itu di familinya itu Heterarchidae. Jenisnya Ascaridia dan spesiesnya Ascaridia galli. Nah, mungkin yang perlu aku tekankan di sini untuk spesiesnya ini galli ya teman-teman. Kadang-kadang itu ada yang menuliskan itu Ascaridia gallinarum gitu. Nah itu kan salah ya, walaupun sebenarnya sama-sama merujuk ke ayam, itu kan gallinarum kan ayam, cuman ya salah gitu karena bukan nama spesiesnya gitu. Jadi aku udah ingatkan kalau Ascaridia itu pasangannya galli, sedangkan kalau Heterarchis itu pasangannya gallinarum gitu. Kemudian nanti inangnya di ayam sama kalkun, silakan nanti dipilih. Habitatnya itu masih di usus halus dan stadium infektifnya itu dia larva stadium kedua. Nah ini untuk makros kan juga nanti bakal keluar intinya. Kalau makrosnya itu dia pasti banget untuk ukurannya ya. Mungkin dari Ascaris aja ya. Pokoknya yang paling besar pertama kan Parascaris itu, tapi ya kita keluarin. Kemudian selanjutnya itu yang terbesar kedua itu ada Ascaris suum. Itu kan teman-teman bisa melihat ya perbandingannya. Ini kan Ascaridia segini. Dia nanti Ascaris. Nah nanti Ascaris segini kan udah terlihat jelas ya perbedaannya. Pokoknya kalau ukurannya di tengah-tengah itu nanti Ascaridia-nya kayak gitu. Kemudian untuk bagian mikrosnya itu dia punya ininya gini. Untuk ordo Ascaridida itu dia punya dua lobus teman-teman, yaitu lobus dorsal dan juga lobus ventral. Nah, untuk di lobus dorsal sendiri itu dia cuma punya satu bibir, sedangkan di lobus ventralnya dia itu punya dua bibir, sehingga dikatakan untuk ordo Ascaridida ini dia itu memiliki 3 bibir kayak gitu intinya. Kemudian nanti esofagusnya itu nanti gak bakal ditunjukin juga, itu nggak membentuk suatu bulbus gitu. Ya kayak gitu. Kalau Ascaridia udah dilihat aja dari dia punya 3 bibir enggak. Kalau dia punya udah pasti dia Ascaridianya gitu. Nah kalau untuk di posteriornya itu dilihat dari bentukan yang namanya spikulanya. Kalau semisal spikulanya keluar, itu nanti untuk Ascaridia itu pasti sama panjang. Atau ada juga yang bentukannya kayak gini. Ini benar-benar di kita itu nanti spikulanya itu dia nggak keluar gitu. Ini kayak gitu. Makanya Ascaridia di bagian posterior itu ada 2 kemungkinan. Yaitu ada yang spikulanya keluar dan sama panjang dan tidak keluar gitu. Misalnya ditunjukin kayak gini, ya udah pasti dijawab aja nanti misalnya ditanya ciri khusus berarti spikulanya tidak keluar tapi sama panjangnya kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah selanjutnya Heterarchis gallinarum. Untuk inangnya nanti kan bisa dipilih salah satu ya, ayam atau kalkun. Kemudian stadium habitatnya kalau yang dari tadi kan usus halus.
Nah, kalau heterakis ini dia itu sekum, ingat sekum. Kemudian stadium infektifnya itu dia larva stadium kedua. Nah, ini untuk makrosnya ini kayaknya ya bakal keluar nanti, nggak tahu di kode apa sih bakal keluar. Pokoknya bentukan makrosnya, pokoknya itu dia paling kecil, ininya cacingnya paling kecil kayak gitu. Dan bentuknya kan mungkin hampir sama ya. Bahkan menurutku sama banget sama kayak trikuris gitu kan. Kemarin kan mungkin banyak teman-teman yang terjebak. Nah, cuman bedanya kalau di trikuris itu silakan ditarik ujungnya. Jika dia itu kayak terdapat benang halus, itu dia berarti trikuris. Nah kan kalau dia itu misal ujungnya nggak punya benang halus, itu berarti dia heterakis. Karena nanti kedua makros ini bakal keluar. Jadi aku udah ingatin, hati-hati terjebak aja gitu. Nah, kemudian untuk bagian untuk mikrosnya itu untuk bagian anterior itu pasti terdapat yang namanya bulbus esophagus, yaitu nanti untuk esophagus di bagian posteriornya ini akan membesar gitu. Ini kan awalnya kecil nih, kemudian tiba-tiba di sini membesar, makanya disebut sebagai bulbus esophagus. Kemudian untuk bagian posteriornya itu bisa dilihat dari bentukan spikulanya. Untuk spikulanya ini dia sama panjang nggak gitu. Pokoknya intinya kalau membedakan antara Ascaridia sama Heterakis itu dilihat dari spikulanya sama panjang apa enggak. Kalau misalnya dia keluar sama panjang itu dia berarti Ascaridia. Sedangkan kalau nggak keluar sama sekali itu kalau nggak keluar sama sekali itu juga Ascaridia. Kemudian kalau keluar cuman dia tidak sama panjang itu baru Heterakis kayak ini contohnya. Kayaknya ini ya aku keluar apa enggak ya? Mau spill dia. Pokoknya dia nggak sama panjang. Kemudian ini teman kalian ada yang nanya, kalau Heterakis itu tetap esophagus enggak, Kak? Nah ya, kalau di sini kan tetap esophagus nih, karena setelah esophagus ini kan dia nggak, mungkin gini ya, logikanya gini, kalau di trematoda kan dia kan pendek gitu ya, jadinya setelah esophagus yang sependek itu nanti akan melanjutkan menjadi sekum gitu kan. Cuman kalau di Cestoda sama di nematoda itu kan cacingnya sangat-sangat panjang gitu ya teman-teman, kan sangat-sangat panjang. Makanya dalam satu lapangan pandang itu nggak mungkin kelihatan esophagus sama ususnya, itu nggak mungkin gitu. Sebenarnya pada ujungnya juga dari esophagus di sini itu kan nanti akan mencabangkan usus gitu kan. Cuman nggak di dalam satu lapangan pandang itu nggak bakal kelihatan saking panjangnya nematoda ini kayak gitu. Jadi kalau di nematoda silakan disebut esophagus saja gitu ya. Kalau di trematoda sekum kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, selanjutnya Strongyloides papillosus. Nah, mungkin ini masih mudah karena namanya hampir sama, yaitu Strongyloididae. Itu kan juga dari kata Strongyloides. Kemudian nanti spesiesnya Strongyloides papillosus. Bisa diingat L-nya 2. Kemudian nanti inangnya silakan dipilih salah satu aja. Antara sapi, kambing, domba. Kemudian habitatnya usus halus dan stadium infektifnya itu larva stadium ketiga. Nah ini mungkin aku lupa masukin gambarnya, intinya nanti mungkin silakan cek aja di draft yang Cestoda itu, yaitu gambar Strongyloides yang bakal keluar, intinya itu ditunjukin bagian vulvanya yang ada di pertengahan. Ini kayak gitu. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada Esophagustomum olympianum. Nah, ini kan untuk filmnya kan Nemathelmintes ya. Dan ini kan Nemathelmintes, jangan sampai lupa. Pokoknya setelah huruf T
itu ada huruf H. Ingat ya, setelah huruf T ada huruf H. Kemudian kelasnya nematoda, familinya nanti setelah huruf C ada H juga, Nematidae, gitu ya. Dan genusnya Oesophagostomum, dan spesiesnya Oesophagostomum columbianum. Kan kadang-kadang kan juga teman-teman sering nih menyebutkannya kan Oesophagostomum ini tanpa didahului huruf O gitu kan. Nah itu nanti salah gitu, misalnya ditulis Esophagostomum gitu ya, jadi ini langsung E besar gitu, nanti salah, kan sayang banget gitu. Terus ini agak sedikit berbeda, silakan dipilih di antara ini aja, kambing atau domba gitu. Kemudian nanti habitatnya pada kolon dan stadium infektifnya larva stadium ketiga. Nah nanti untuk preparat yang bakal keluar itu nanti bakal seperti ini, intinya yaitu punya leaf front di sini kelihatan banget. Kemudian di sini dia juga punya cervical alai, ini kayak gitu. Dia punya cervical alai dan juga punya leaf front. Bedanya apa dengan Toxocara gitu ya. Nah kalau di Toxocara itu kan bentukan leaf front yang ada di Esophagostomum ini diganti dengan 3 bibir gitu kan, sesuai yang aku udah bilang juga, kalau Odoacaridida ini semuanya punya 3 bibir gitu. Jadi nanti kalau di Toxocara itu pasti punya 3 bibir sini. Nah di sini pasti ada 3 bibir, sedangkan kalau di Esophagostomum ini diganti dengan leaf front. Kemudian di Esophagostomum juga ini punya yang namanya cervical groove yang ini. Pokoknya dia itu lekukan ke dalam. Ini kayak gitu. Dia punya cervical groove. Nah, kemudian setelah ada cervical groove ini, dia baru terdapat cervical alai gitu. Setelah ada lekukan ke dalam yang namanya cervical groove, baru ada cervical alai. Ini kayak gitu. Nah, kalau di Toxocara kan setelah 3 bibir itu dia langsung kan cervical alai di sini ya, setelah 3 bibir langsung cervical alai. Sedangkan kalau di Esophagostomum ini harus didahului dulu yang ada, yaitu yang harus didahului dulu sama cervical groove, baru ada cervical alai. Ini kayak gitu. Selanjutnya ada Ankylostomatidae. Yang pertama ini ada Bunostomum. Itu spesiesnya ada Bunostomum trigonocephalum. Mungkin aku agak cepat ya teman-teman karena udah maghrib juga. Kemudian inangnya ini juga bisa dipilih salah satu dari ini, yaitu kambing atau domba. Kemudian habitatnya itu ada di usus halus dan stadium infektifnya larva stadium ketiga. Nah untuk yang perlu teman perhatikan itu di bagian anterior di sini, yaitu yang terdapat ininya terdapat dorsal cone sama terdapat lancet subventral di sini. Nah, gampangannya gini, kalau bedanya Ankylostoma dengan Bunostomum dan Gegeria itu dilihat dari bagian sininya sama di bagian sininya. Nah, kalau mungkin aku warnain beda dulu ya. Nah, bisa dilihat di bagian ininya. Nah, kalau di Bunostomum sama Gegeria itu untuk yang namanya gigi dorsal atau dorsal cone-nya itu ada di sisi lateralnya, ini kayak gitu, berada di sisi lateralnya. Sedangkan kalau di Ankylostoma itu ada di ujungnya sini yang berwarna biru ini kayak gitu. Dan satu lagi, kalau di Bunostomum sama Gegeria itu pasti banget kepalanya bengkong. Kan teman-teman bisa lihat kan, ini kan bengkong nih. Nah, teman-teman bisa melihat kan, ininya dia sini kan bengkong. Ininya itu untuk Bunostomum sama Gegeria. Cuman buat antara Bunostomum sama Gegeria nanti yang bakal keluar itu cuman Bunostomum aja, ini kayak gitu. Makanya dikeluarin Bunostomum sama Ankylostoma. Di antara dua itunya di salah satu kode ya ada yang Ankylostoma sama Bunostomum, tapi nggak tahu aku di mana. Ini kayak gitu. Itu untuk gampangannya. Kemudian sama satu lagi, kalau di Bunostomum itu kan di sini kan juga terdapat spikula. Nah, cuman dia spikulanya tidak memiliki yang namanya gubernaculum.
Jadi kan kalau di yang di nematoda 2 kan di Hemonpus, Trichostrongylus kan ada bentukan yang namanya gubernaculum ya di sini. Nah, kalau di Bunostomum ini benar-benar nggak ada gitu untuk yang namanya gubernaculumnya. Kemudian juga ada sisi sininya apa? Dia cuman punya 2 bursa kopulatrix aja. Ini agak gitu. Pokoknya cuman punya dua bursa kopulatrix dan spikulanya tidak keluar. Itu Bunostomum. Karena nanti untuk Bunostomum yang bakal keluar di antara ini, ya kayak gitu. Oke, aku lanjut. Ini Gageria nggak bakal keluar, jadi aku skip aja. Selanjutnya ada Ankylostoma. Nah, yang aku udah bilang tadi, nah kalau Ankylostoma ini dia kepalanya itu tegal atau gampangannya dia nggak bengkong, kemudian untuk gigi dorsalnya itu ada di ujungnya atau di atasnya sini, nggak ada di lateralnya gitu, atau gampangannya di bagian dorsalnya, ujung dorsalnya ya kayak gitu. Kalau di Bunostomum kan udah di sisi lateralnya gitu. Oke, dari nematoda 1 dulu, apakah ada yang ditanyakan? Bisa dilanjut. Gimana? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Cara bedain Trichostrongylus sama Bunostomum gimana? Trichostrongylus sama Bunostomum. yang bagian Di bagian yang spikulanya itu, Pak. nah ini yang aku tunjuk ini Haikal ya. Nah, Oke. aku nggak lihat. Nah ini kalau di Bunostomum kan nggak punya yang namanya gubernaculum. Ini kayak gitu. Kalau di pokoknya ya udah, kalau cuma ada spikula aja, ini kayak gitu. Nah kalau di Trichostrongylus dia itu punya yang namanya gubernaculum di antara dari spikulanya ini. Gitu. Makanya itu cuman yang sesuai aku bilang tadi, di Trichostrongylus ini nggak bakal keluar. Haikal. Oke. Berarti penunjukannya lebih ke anteriornya ya? Untuk yang Trichostrongylus. Trichostrongylus nggak ada yang keluar. Ini pun nggak keluar. Iya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Bisa dilanjut. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Ini nggak bakal keluar. Nah, ini selanjutnya ada Hemonpus. Nah, ininya Hemonpus itu filumnya kan Hematelmintes. Kemudian familinya Trichostrongyllidae. Pokoknya setelah ada huruf C ada H, kemudian Strongy. Ini pasti pakai Y, kemudian Lidae. Pokoknya kalau Idae itu semuanya pasti pakai I, nggak mungkin pakai I. Kemudian untuk genusnya Hemonpus dan spesiesnya Hemonpus contortus. Kemudian untuk inang definitifnya silakan dipilih di antara sapi kambing domba ini. Dan untuk habitatnya itu pasti di Apomashum. Gitu. Pokoknya semua famili Trichostrongyllidae itu ada di Apomashum. Dan untuk stadium infektifnya itu ada di larva stadium ketiga. Nah ini untuk makrosnya juga nggak bakal keluar. Kemudian kalau di bagian anterior ini seharusnya juga tidak keluar, jadi mungkin aku skip. Nah kemudian ini yang nantinya kayaknya bakal keluar, yaitu ininya dia punya yang bentuk vulvanya ini, dia itu menonjol keluar yang disebut sebagai vulva flap. Makanya teman-teman bisa melihat ada vulva yang menonjol keluar, itu disebut sebagai vulva flap. Dia nanti untuk di jantan, nah ini yang pertama teman-teman bisa melihat untuk spikula di sini dia itu pasti keluar. Kemudian dia punya, kalau di Hemonpus yang jantan itu dia punya bentukan khusus yaitu pada bagian dorsal bursa kopulatrix atau dorsal loop-nya, yaitu mempunyai bentukan race atau dorsal race
yang punya nama khusus Y sepres atau bentukannya ininya seperti huruf Y. Tuh, nih, teman-teman bisa lihat kan bentuknya kayak huruf Y. Nah, selanjutnya ada Mesitosirus digitatus. Nah, ini juga bakal keluar juga. Nah, intinya kalau di Mesitosirus digitatus itu dia bentukannya kayak capit kepiting gitu. Jadi antara busa kopulatik yang satu dengan yang lain itu dia melekuk ke dalam, kayak gitu. Kemudian spikulanya juga keluar, cuman untuk spikulanya ini dia tipis kayak gitu. Oke, ini kemudian untuk bagian anterior ini dia nggak bakal keluar, dia nanti di bagian posterior dari betina ini juga kayaknya keluar. Kalau misalnya keluar itu nanti pasti gambarannya kayak gini. Dia itu kan untuk gambaran yang kiri itu merupakan gambaran dari sisi tampakan sisi dorsal, sedangkan gambar yang kanan adalah tampakan sisi lateral. Nah, kalau dari tampakan sisi dorsal, berarti kan sebelah sini kan sisi lateral nih, yang ada di pinggir ini kan sisi lateral. Nah, itu dia pulpanya menonjol keluar sedikit gitu. Ini kayak gitu. Pulpanya menonjol keluar sedikit. Kemudian kalau ini kan di bagian sisi lateralnya gitu. Nah, itu dia kelihatan sekali telur-telurnya gitu, dan nanti dia berakhir di vulva seperti ini. Di sini kan berakhir di vulva. Kemudian selain itu dia bentukannya kalau semua di betina itu pasti bentukannya runcing atau tumpul ini kayak gitu. Dan dia nggak punya yang namanya busa kopulatik. Oh ya, aku sekalian mau ngasih tahu aja untuk di nematoda 2 untuk membedakan antara jantan dan betina itu hanya bisa dibedakan di bagian posterior. Nah, untuk di bagian untuk di jantan itu kalau di jantan itu punya ciri khususnya. Yang pertama, dia itu terdapat bursa kopulatik yang fungsinya itu buat memeluk si betinanya ini gitu. Pokoknya untuk merangkul betinanya. Kemudian ada juga spikula. Spikula itu sebagai organ genitalnya gitu, atau organ tulannya yang nantinya akan dimasukkan ke betinanya gitu. Intinya gampangannya kalau di manusia penisnya, gampangannya kayak gitu, spikula kayak gitu. Dan kalau di betina juga ciri khususnya dia itu selain punya vulva itu dia pasti bentukannya runcing atau tumpul. Ini kayak gitu ya untuk perbedaannya. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya Metasrongylus apri ini juga nggak bakal keluar. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada Aquaria spiralis. Itu mungkin teman-teman bisa cek aja di preparat mikros yang kemarin. Itu bentukannya nanti kayak gitu. Nah, itu intinya kalau di Aquaria spiralis itu dia punya bentukan penebalan kutikula. Nah, penebalan kutikulanya itu disebut kordon gitu. Nah, untuk kutikulanya sendiri itu dia akan kayak bentukannya kayak garis-garis gitu ya. Bentukan garis-garis, kemudian nanti kalau udah sampai ke sepertiga anterior, itu dia akan kembali ke bagian anteriornya gitu. Pokoknya ketika udah masuk ke sepertiga anterior, dia akan berbalik ke anterior. Cuman antar penebalan kutikulanya ini tidak mengadakan anastomosa gitu, atau gampangannya dia tidak bergabung. Ya kayak gitu. Nah, ini bentukan yang lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di sini. Walaupun ini warnanya samar kan kelihatan ya. Nah, dia melihat-lihat di sini, pokoknya bentukan kordon. Nah, nanti itu dia akan kembali di sini. Teman-teman bisa melihat nih. Ininya kayak gitu. Oke, ini juga. Aku mungkin lanjut. Nah, selanjutnya ada telazia. Nah, telazia itu nanti dia pasti bentukannya, dia itu bentukannya ada kayak garis-garis yang masuk gitu, atau disebut sebagai kutikula dengan garis transversal prominent. Ya, intinya itu dia ada kayak garis-garis ini masuk ke dalam ini, ya kayak gitu. Ini kan membentuk garis-garis ini.
Ini kayak gitu. Oke, selanjutnya oksispirura. Nah, ini pasti bentukannya yang paling spesifik itu adalah bentukan ovarinya berbentuk seperti jam pasir. Ini. Kan kayak jam pasir tuh. Ini kayak gitu. Nah, selanjutnya Conglionema. Conglionema ini gampangannya itu dia kayak jagung, bener-bener bungkul-bungkulnya ini kayak jagung persis gitu. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat kan. Jadi untuk bungkul-bungkulnya itu tidak hanya ada di satu sisi, cuman melingkar gitu ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini kan teman-teman bisa melihat nih bungkul-bungkulnya. Nah, ini pokoknya itu persis banget kayak jagungnya kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat nih bentukannya kayak jagung. Nah, selanjutnya Stefano Pilaria di sini juga nggak bakal keluar. Ininya dia punya oral apertura. Nah, selanjutnya yang terakhir dari kelasnya metode itu ada Trichuris ovis. Nah, untuk Trichuris ovis, untuk Trichuris ovis itu ada 3 bentukan yang mungkin bakal dikeluarkan. Itu yang pertama dilihat dari jantan sama betinanya, sama satu lagi itu nanti pasti dilihatin di bagian sininya. Atau intinya itu peralihan antara anterior dan juga posterior. Pokoknya peralihan antara tebal dan tipisnya. Ini kayak gitu. Misal nih teman-teman melihat yang sebelah sini kok tebal, kemudian lama-lama kok dia itu tipis gitu. Nah, itu udah pasti Trichuris. Sebenarnya gitu. Dilihatkan yang pertama sisi tebal dan sisi tipisnya dalam satu lapangan pandang sama di bagian posteriornya di sini. Posteriornya di sini. Nah, kalau betina itu kan pasti tumpul kalau di Trichuris. Sedangkan kalau di jantan itu kan pasti dia kan berkelok-kelok, kemudian nanti keluar hanya satu spikula aja gitu. Nah, ini mungkin kalau yang jantan penampilannya akan kan seperti ini. Intinya ya ini kan berkelok-kelok gitu kan, nanti di ujungnya akan keluar spikula. Nih, spikulanya hanya punya satu aja gitu. Nah, yang terakhir ada Macracanthorinthus. Itu ya udah nanti pasti ya kalau misalnya keluar ya udah teman-teman ingat bentukan kayak gini aja, karena kita nggak ada kita cuman punya satu preparat dan bisa bakal keluar. Ya udah itu bentukannya kayak gini, tinggal bagaimana teman-teman bisa menghafalkan nama ininya gitu. Dan untuk Macracanthorinthus sendiri ini kemungkinan yang bakal keluar itu bisa famili, film, genus, spesies, sama yang definitif sama habitat. Udah itu. Udah kasih tahu, berarti kayak ordo itu nggak bakal keluar gitu. Tapi kemungkinan kayaknya yang bakal keluar itu spesies sama habitat kalau nggak salah ya. Karena aku nggak buat soal yang ini. Nah, untuk semisal untuk ini Macracanthorinthus juga ditanya ciri khusus gitu ya, tinggal dijawab dia punya proboscis retraktil sini, punya proboscis retraktil yang nantinya itu proboscis retraktilnya itu bisa keluar masuk gitu. Nah, mungkin di sini kalau aku gampang menghafalinya ya itu silakan di eja satu persatu gitu. Kalau aku misalnya Macracanthorinthus gitu, pokoknya ada sedikit, misalnya ada huruf H-nya itu ada sedikit penekanan gitu. Pokoknya Macracanthorinthus, pokoknya ada penekanannya, kemudian Hirudinasceus gitu. Pokoknya segampang teman-teman menghafalkan. Oke, itu untuk review kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Di metode tadi ini kan ada beberapa yang pakai super family ya, Kak. Itu kira-kira bakal tanyakan tidak ya, Kak? Bakal dikeluarin. Iya. Maksudnya. Enggak bakal. Karena udah bilang yang keluar
cuman film, kelas, family, genus sama spesies saja. Cuman ada 5 yang bakal keluar. Sisanya nggak bakal keluar. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ini aku mau menikah sedikit ya. Kalau aku dulu hafalannya gampangannya kayak gini. Jadi aku pertama-tama itu harus bisa semisal nih teman-teman udah tahu kan ya, udah tahu bentukannya kayak gini itu spesiesnya apa, ya kayak gitu. Pokoknya yang pertama-tama teman-teman harus tahu itu ketika ada preparat ini itu spesiesnya apa. Ini intinya itu. Kalau teman-teman udah tahu, kalau aku dulu enaknya langsung menghafalkan yang pertama klasifikasinya terlebih dahulu gitu. Nah kalau aku cara menghafalnya itu enaknya gini dulu. Tapi ini karena dulu aku udah ganti laptop jadinya yang hafalan dulu itu yang ada panah-panahnya udah nggak ada gitu. Ya, misal nih filmnya pertama yang pelatih helminth test. Pelatih helminth test itu dibagi 2 kelas, yaitu trematoda sama kestoda yang kemudian trematoda ini bagi lagi menjadi ada itu 2, 3, 4, 5, ada 5 famili. Itu ada Fasciolidae, Dicrocolidae, Paramphistomatidae, Paracomidae, sama Schistosomatidae. Kemudian selanjutnya Fasciolidae ini dia kan cuman punya satu genus, yaitu Fasciola dengan spesiesnya Fasciola gigantica sama Fasciola hepatica. Kemudian karena antara famili di sini sampai ke spesies di sini itu kan sebenarnya dari kata-kata yang sama gitu ya. Gitu ya. Jadinya aku tinggal menghafalkan salah satu aja gitu. Cuman pada akhirnya nanti itu semisal ditanya family ya tinggal ditambahin kata idae gitu. Misalnya ordo idea, cuman kan nggak bakal keluar juga untuk itu. Kemudian selanjutnya ada Dicrocolidae, itu kan genusnya Erythrema. Karena dia kan antara famili sama genusnya kan nggak sama. Samanya kan cuman di genus sama spesiesnya. Jadinya antara famili dengan genus ini aku warnain beda gitu. Sehingga ketika beda ini aku bisa kayak menekankan di hafalanku. Kalau misalnya Erythrema ini itu familinya bukan Erythrematidae gitu, tapi Dicrocolidae gitu. Jadi butuh penghafalan yang lebih gitu. Kemudian selanjutnya Paramphistomatidae yang sama kan dari sini kan Paramphistomum. Jadinya aku warnain sama. Kemudian Paramphistomatidae ini kan juga punya genus yang lain, yaitu ada Cotyloporon, Certilax sama Gigantocotyl. Cuman karena dia genusnya itu tidak sama dengan familinya, jadinya warnanya aku bedainnya. Aku belajarnya kayak gitu kalau dulu. Tuh, sampai ke bawah pun sama. Ya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita kalau sudah misalnya aku udah hafal nih klasifikasinya, terus aku biasanya lanjut ke hafalan habitat. Nah, kalau aku biasanya habitat itu langsung aku jadiin satu kayak gini, kayak gitu. Misalnya kayak di saluran empedu itu ada apa aja, kayak misalnya di sini kan saluran empedu ada Fasciola sama Gigantocotyl. Ya udah itu. Kemudian misalnya pankreas itu kan cuman sesuai namanya, itu nanti kan ada erythema pankreatikum aja. Kemudian kalau rumen sama retikulum itu kan semua famili Paramphistomatidae, semua famili dari Paramphistomatidae itu bedanya ada di rumen sama retikulum kecuali Gigantocotyl gitu. Kemudian kalau di pulmo itu ada Paragonimus westermanii sama Metastrongylus apri. Cuman kalau di Metastrongylus apri ini lebih dikhususkan pada bronkus sama bronchiolusnya gitu. Kemudian untuk vena mesenterica sama vena porta ini ada Schistosoma japonicum. Kemudian untuk usus halus itu ketika aja semua kelas Kestoda itu pasti dari usus halus. Terus ada Odo Ascaridida kecuali Heterachis, gitunya kayak gitu.
Sampai lanjut ke bawah. Kemudian kalau udah hafal habitat, biasanya aku juga langsung lanjut ke inang definitif. Ya, ininya di sapi kambing domba ada pajak dijadiin satu, kemudian babi juga, anjing, sampai ke bawah yang lain-lain juga. Kemudian nantinya ada inang antara. Nah ini bisa diingat kan harus ada menyebutkan genus seperti kalau fasiologi genetika berarti siput air genus Limnaea, dan kalau Erythrema apa inang definitif yang pertamanya berarti siput tanah genus Bradybaena. Kemudian untuk inang perantara yang keduanya genus Phonocephalus dari belalang. Ini kayak gitu. Kemudian untuk lalat genus Musca domestica berarti itu ada genus relatif apa ada dari semua cacing genus Relatina, kemudian Dattelacea sama Stephanofilaria gitu. Terus sama lanjut sampai ke bawah gitu. Nah, kalau udah hafal semua, kita tinggal menghafalkan stadium infektif yang paling mudah. Kan semuanya untuk semua kelas trematoda kan kecuali Schistosoma kan ada di Metacercaria. Di Schistosoma berarti dia namanya Fucocercaria. Dan kalau Cysticercoides semua kelas Cestoda kecuali genus Taenia sama Diplobotryum, karena kalau Taenia ini punya nama khusus gitu. Nah, gitu sih. Pokoknya intinya kalau aku menghafalkan itu dari yang terbanyak sampai yang terdikit. Kenapa yang terdikit aku akhirin? Karena aku lebih mudah menghafalkannya di akhir gitu. Biar yang dikit ini kadang kan malah kalau misalnya aku hafalin di awal itu kadang lupa gitu, bisa lupa karena gampangannya itu ya ini kayak meremehkan gitu, karena di awal udah dikit doang cuma segini, mudah aku awalin aja, nanti ketika udah benar-benar dikasih yang banyak akhirnya yang awal malah yang dikit itu lupa. Itu sih kalau aku. Atau kalau misal teman-teman punya cara belajar yang lebih efektif lagi itu ya malah lebih bagus. Cuman kalau aku hampir kayak belajar semua matkul itu kayak gini, dibuat benar-benar kayak ringkasan gitu. Ini. Gitu sih. Itu pun nanti misalnya teman-teman kayak belajar bakteri ya, atau tidak virus itu, kalau aku dulu ya juga aku kayak gini biar menghafalnya enak. Oke, mungkin itu sih dari aku. Nanti mungkin kalau yang Excel ini karena tadi ada sedikit pembaruan, nanti aku kirim yang barunya. Oke. Ya, sebelum aku tutup, sebenarnya ada pertanyaan ya. Sebelum besok ujian praktikum. Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk yang heterakis tadi itu kan kalau secara makros bentukannya kayak hampir sama-sama yang kayak apa tadi Kak, yang trikus-trikus gitu ya Kak ya? Trikuris, benar. Ya, nah itu tadi kan Kakak kan bilangnya kalau heterakis itu kan kayak ada bulu halus atau apa ya itu Kak? Nah itu apakah emang bisa terlihat ya Kak kalau misalnya pakai mata biasa gitu? Bisa, bisa. Oh bisa Kak? Ya, ya aku mungkin saya screen lagi ya. Iya Kak. Saya, aku saya screenin dari Drive langsung aja sih, bentar ya. Oke. Ini saya screen kelihatan kan, Google. Sudah Kak. Oke. Ya, ini kan dari sini aja kan sudah kelihatan kan. Kalau di sini kan
bisa ngelihat ya siapa Dira ya, kalau Iya, dia itu Kak. punya benang halus nih, Yang pokoknya tipis banget itu, Kak. yang tipis banget kan itu bagian anteriornya gitu. Kalau di heterakis kan cuman bentukan gini aja kan, kalau di heterakis kan cuman bentukan gini aja. Kalau di trikuris itu ada lanjutan yang benangnya itu, yang benang halusnya yang bagian anteriornya itu, gitu. Pokoknya tarik, misalnya teman-teman kan bisa kan dikasih inset ya, terus silakan dimanfaatin, pertama dipegang gitu kan. Terus kalau misal benang halusnya ini nggak kelihatan kan, dia punya dua ujung. Nah, bisa dicoba ke ujung yang pertama, dia punya benang halus nggak gitu. Terus ujung satunya dia punya benang halus nggak. Misalnya dia punya, berarti dia trikuris. Sedangkan kalau dia nggak punya, ya udah pasti dia otomatis heterakis karena kedua makrosnya itu nanti bakal keluar gitu. Gitu. Kedua makros ini bakal keluar, jadinya takutnya dua-duanya dijawab heterakis itu. Kak, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Dan mungkin aku juga mau ngingetin, pokoknya misalnya semua, pokoknya kalau makros sama mikros itu dalam satu spesies yang sama itu mungkin keluar gitu. Misalnya makrosnya ini dan mikrosnya ini, itu kemungkinan bakal keluar. Cuman kalau misalnya ada dua mikros atau dua makros jawabannya yang satu spesies yang sama, itu pasti nggak mungkin gitu, karena pasti semuanya beda spesies. Kayak aku udah ingetin dari awal ya, misal teman-teman nomor satu jawabnya heterakis, kemudian nomor duanya juga heterakis, padahal dia sama-sama mikros, itu pasti salah satu yang salah. Udah ingetin dari awal ya. Oke, mungkin ada lagi. Jadi aku cukup, Mas. Oke, dari yang lain. Dari aku juga cukup, Kak. Ya, tadi yang bilang sebelumnya siapa Satya ya? Iya, Mas. Jadi apa